Murid Tiangong terakhir yang berdiri pada akhirnya jelas tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia memandang orang-orang di depan mereka dan melihat ke belakang. Ketika mereka merasa tidak bisa dijelaskan, Yu Guangyi melihat ekor hitam di satu sisi, dan seluruh orang itu kaku. Meskipun dia tidak tahu apa ekornya, tetapi benda ini berasal dari bawah jembatan kayu, itu pasti makhluk dalam kegelapan. Meskipun murid-murid hari ini berusaha menahan emosinya, jiwanya tidak dapat menghindari fluktuasi yang kuat. Siapa yang bisa menyelamatkan aku? Selamatkan aku. Dia menurunkan suaranya dan berteriak. Murid-murid Tiangong, yang tidak jauh darinya, melihat ekornya, dan mereka sangat ketakutan di dalam hati mereka. Di mana mereka melarikan diri untuk datang dan menyelamatkan? Namun, mereka tidak berani memperingatkan ekor, dan mereka hanya bisa bergerak di jembatan kayu dengan tingkat yang sangat kecil. Murid Tiangong melihat bahwa panggilannya untuk bantuan tidak efektif. Dengan tergesa-gesa, dia bergerak sedikit ke depan dan mencoba bergerak lebih jauh dari ekor. Tetapi dia baru saja bergerak, dan ekor yang berduri itu bergoyang di udara, dan itu diambil dari para murid saat itu. Yang mulia, Luo Zeng berteriak dan melompat dari puncak kerumunan dan langsung menuju ke ekor. Kekuatan jiwa-jiwa ini tentu baik, lagi pula, sulit untuk bertarung melawan sisi lain jiwa, belum lagi ekor mungkin dari wilayah gelap, dan sekarang satu-satunya yang bisa menembak mungkin adalah Luo Zeng. Ketika murid Tiangong mendengar kata-kata Luo Zeng, jembatan bawah sadar dari jembatan kayu tiba-tiba membanting, dan ekor di bawah jembatan itu benar-benar digulung. Pada saat ini, Luo Zeng hanya menyeberangi kepala Feng Ye, dan masih ada jarak dari murid Tiangong. Fleksibilitas ekor berada di luar imajinasi semua. Itu bukan di tengah-tengah gulungan, tapi itu hanya di sekitar jembatan kayu. Murid Tiangong yang berlutut di jembatan tidak memiliki ruang untuk melarikan diri. Dia menyaksikan ekor yang menusuk jiwa murid-murid kuil, dan seluruh orang ditarik keluar dari jembatan kayu. Penampilan Luo Zeng juga sulit, dan dia mengulurkan tangan dan meraih murid hari itu. Tapi ekornya tampaknya memiliki mata yang panjang, dan tindakan Luo Zeng terlihat jelas, dengan sengaja membuat ilusi berayun ke kanan, langsung melewati Luo Zeng, dan menyusut ke dalam kegelapan bagian bawah jembatan. Setelah jiwa murid Tiangong ditembus, dia berteriak minta tolong. Suara itu sangat keras di ruang sepi ini, tetapi suara murid Tiangong yang tenggelam dalam kegelapan dihentikan, hanya menyisakan suara jembatan kayu yang bergoyang. Hanya Luo Zeng yang melompat, hampir menghancurkan jembatan kayu yang membusuk. Benar-benar monster di sisi lain. Jingxing telah terseret ke bawah. Apa-apaan itu? Murid-murid Tiangong itu telah kembali kepada Tuhan, dan ketakutan akan wajah mereka semakin kuat. Kuncinya adalah monster itu, seharusnya ada di bawah kita, kata Emei. Cahaya di jembatan tidak bisa bersinar di bawah jembatan. Mereka tidak tahu apa-apa tentang wilayah gelap. Hal ini tidak bisa dihilangkan. Haus, kamu tahu apa itu? Luo Zeng bertanya. Di antara pejalan kaki, ada 9 orang dari Jiuli yang memiliki sedikit pemahaman tentang tempat ini. Huo Zer juga menggelengkan kepalanya. Saya hanya memiliki petunjuk melalui kuil surga, dan saya tahu sedikit tentang daerah gelap. Orang-orang Jiuli tidak menyangka akan ada krisis seperti itu di jembatan. Mungkin monster itu penuh dengan jiwa yang tidak lagi menangkap kita. Belum merasa tiba-tiba berkata ke samping. Cinta kecil. Wajah Huo Zer tenggelam. Jangan bicara omong kosong. Luo Zeng berkata, tidak ada yang salah dengan perasaan kecil. Tidak mungkin untuk menentukan tujuan monster di bawah ini, tetapi kemungkinan terbesar adalah untuk melahapmu. Luo Zeng sendiri bukan jiwa yang tentu saja tidak dihitung. Tetapi dia tidak yakin tentang kekuatan monster ini. Bisakah kau menelan dagingnya? Jika puas dengan jiwa yang, ini adalah situasi terbaik. Aku takut itu akan terus mengikuti kita, katanya kemudian. Sebagai akibatnya, punggung orang-orang tiba-tiba merinding, dan para murid Tiangong mengusir para dewa, supaya mereka tidak melihat ekor bangkit dari kegelapan. Di bawah kesedihan, semua orang mulai lagi. Formasi saat ini telah berubah. Jiuli dan Yu dan yang lainnya ada di depan, dan Luo Zeng ada di tengah-tengah tim, sehingga ia bisa menembak di pertama kali terlepas dari serangan di depan atau di belakang. Semua orang melakukan perjalanan di sepanjang jembatan kayu untuk jarak tertentu, dan mereka tidak pernah mendengar suara melengking. Batu-batu di hati mereka jatuh ke tanah. Mungkin mereka benar-benar diucapkan oleh perasaan kecil itu. Monster itu menelan banyak jiwa. Apa? Tetapi ketika semua orang sedikit lega, ledakan suara intensif tiba-tiba datang dari belakang. Hei! Tampaknya ada lusinan monster yang terbang di bawah jembatan kayu. Apakah itu Feng Ge atau Wuz? Semua orang berhenti untuk pertama kalinya. Wajahnya menjadi pucat, dan arwahnya pingsan. Hei! Suara yang datang dari telinga jauh dan dekat, dan paling banyak 2 atau 3 napas datang ke kaki mereka. Jembatan kayu jembatan bergetar dengan langkah kaki mereka. Monster-monster dalam kegelapan tidak bisa bertarung, apalagi puluhan, semuanya seperti orang yang pasrah. Luo Zeng memegang tinjunya dan memikirkan tindakan balasan. Hei! Suara di bawah jembatan benar-benar tumpang tindih dengan mereka, dan monster terbang di bawah kaki mereka, dan mereka dengan cepat bergerak menjauh dengan kecepatan yang sangat cepat. Mendengar suara melengking yang jauh, warna wajahnya tak terduga. Tujuan dari hal-hal ini tampaknya bukan kita. Kami tidak. Mereka hanya melarikan diri itu. Kita harus menjalankan, kata Luo Zeng sambil menunjuk ke belakang. Tidak jauh di belakang, piton merah tebal di sekitar jembatan kayu kecil terus-menerus memutar ke depan. Kadang-kadang tenggelam ke dalam kegelapan. Kadang-kadang di sekitar di atas. Di depan piton ini ada beberapa orang yang tidak manusiawi. Non-monyet-monyet raksasa melesat gila menari. Ekor mereka dengan duri, kuil dan ekor murid gelap tarik yang sama. Jelas raksasa yang tersembunyi di bawah jembatan. Wow. Orang-orang ini menyalakan monyet tentu saja.
sangat fleksibel. Itu masih sulit untuk melarikan diri berburu untuk piton merah setiap kali piton merah menggigit kepalanya. Ada yang aneh, pria monyet piton menelan perut. Piton merah setelah ini beberapa orang hanya menelan monyet yang aneh, sekali lagi mengangkat kepalanya. Dan ular besar Nobuko lembut penanganan, segera menemukan Luo Zeng, seorang pejalan kaki, mendesis. Tanpa jeda, piton merah di sekitar jembatan kayu dan mulai kecepatan tinggi merangkak ke arah mereka langsung dari pergi. Selain melarikan diri saat ini, adalah mustahil untuk membaca kepada orang lain. Yang jiwa dapat meledak setelah semua, itu terbatas. Pada kecepatan ini tentu jauh lebih baik daripada daging. Luo Zeng yang melihat semua jiwa berjuang untuk berjalan di depan jantung juga cemas, jadi tidak terlalu sedikit waktu piton sisanya merah akan mengejar. Dalam situasi ini, giliran sedikit pikirannya, lalu berseru. Tanda seru. Anda menangkap seorang pria-pria, saya mengambil Anda untuk menjalankan.